Right, selanjutnya untuk pertanyaan nomor 6 sampai 10. Nah, untuk nomor 6 pertanyaannya adalah judul yang tepat untuk bacaan di atas adalah titik-titik. Nah, untuk menentukan judulnya maka kita harus membaca soalnya terlebih dahulu. Mari kita baca. Mind mapping adalah teknik pemanfaatan keseluruhan potensi otak dalam memetakan sebuah pikiran lewat citra, visual, dan sarana grafis lainnya. Teknik mencatat ini dikembangkan pada 1970-an oleh Tony Buzan dan didasarkan riset tentang bagaimana cara kerja otak sebenarnya. Cara ini dapat membangkitkan ide-ide yang orisinal dan memicu ingatan dengan mudah. Otak manusia seringkali mengingat informasi dalam bentuk gambar, simbol, suara, bentuk-bentuk, dan perasaan. Mind mapping menggunakan pengingat-pengingat visual dan sensorik ini dalam suatu pola dari ide-ide yang berkaitan. Ini jauh lebih mudah ketimbang metode pencatatan tradisional karena ia mengaktifkan kedua belah otak kita. Cara ini menyenangkan dan kreatif. Pikiran kita tidak akan menjadi mandek apabila memakai metode pencatatan ini. Untuk membuat mind map, gunakan pulpen warna-warni, lalu mulailah menggambar dari bagian tengah kertas. Gunakan kertas dengan orientasi landscape supaya mendapatkan lebih banyak tempat. Kemudian ikuti langkah berikut. Pertama, tulis gagasan utama di tengah-tengah kertas dan lengkupilah dengan lingkaran, persegi atau bentuk apapun, dan dapat juga dibentuk menjadi gambar seperti bolham atau lainnya. 2. Tambahkan garis cabang dari gambar pusatnya untuk setiap ide dan anak gagasan utamanya. Jadi jumlah garis cabangnya akan bervariasi tergantung jumlah cabang atau anak dari ide utamanya. Usahakan gunakan warna yang berbeda untuk tiap garis cabangnya. Ketiga, tulislah kata kunci pada setiap cabang. Kata kunci akan menyampaikan inti gagasan dan memicu ingatan. Jadi ini akan mempermudah mengingat kembali. Jika kata kunci menggunakan singkatan, pastikan bahwa singkatan itu familiar, sehingga bisa dengan mudah membuat teringat kembali berhari-hari, bahkan berminggu-minggu. Dan keempat, tambahkan simbol-simbol dan ilustrasi untuk mendapatkan sumbu ingatan yang lebih baik. Oke, tadi untuk soal nomor 6 diminta untuk mencari judul yang tepat untuk teks tersebut. Nah, judul yang baik atau tepat ini adalah judul yang mampu menggambarkan keseluruhan isi bacaan dengan kalimat yang tidak terlalu panjang. Nah, judul yang tepat untuk bacaan tersebut adalah yang E ya, belajar membuat mind mapping. Karena teks tersebut secara keseluruhan memaparkan mengenai bagaimana cara membuat mind mapping. Oke, selanjutnya untuk nomor 7. Pikiran kita tidak akan menjadi mandeg apabila memakai metode pencatatan ini. Perbaikan penulisan kata yang tidak baku dalam kalimat tersebut adalah titik-titik. Nah, di sini berarti kita harus mencari kalimat yang tidak sesuai dengan EID. Nah, untuk yang A, kata pikiran seharusnya ditulis pikiran menggunakan F. Tidak ya, pikiran memang harus ditulis pakai pikiran, P, bukan pakai F. Kemudian yang B, kata mandeg seharusnya ditulis mandek pakai K. Ini benar ya? Benar, mandeg itu bentuk tidak baku dari mandek. Jadi bentuk bakunya adalah mandek pakai K. Ini kita keep dulu ya yang B. Kemudian yang C, kata metode seharusnya ditulis metode. Bentuk baku dari metode itu adalah metode, bukan metoda. Kemudian D, kata menjadi seharusnya ditulis jadi. Ini juga salah ya, ini sudah benar. Karena kita membutuhkan kata kerja menjadi, kalau jadi lebih kepada kata hubung. Kemudian yang E, tidak ada yang salah. Oke, maka jawabannya adalah B ya, untuk nomor 7. Kata mandeg seharusnya ditulis mandek. Oke, selanjutnya untuk nomor 8. Pernyataan yang sesuai dengan isi bacaan di atas kecuali. Oke, berarti kita harus mencari jawaban yang tidak sesuai dengan teks. Dan untuk itu, maka kita harus mencocokkan satu per satu. Nah, yang A, teknik mind mapping membuat proses mengingat menjadi lebih mudah dibandingkan dengan cara tradisional. Nah, ini ada di paragraf pertama di bagian akhir. Maka ini bukan ya, karena kita mencarinya yang tidak sesuai. Kemudian yang B, otak manusia sering mengingat informasi dalam bentuk gambar, simbol, suara, bentuk-bentuk, dan perasaan. Hal ini menyebabkan teknik mind mapping sangat memudahkan untuk menulis catatan. Oke, ini juga ada di paragraf pertama. Kemudian yang C, tahapan kedua dalam membuat mind mapping adalah membuat cabang untuk setiap ide dan anak gagasan. Oke, ini juga ada di paragraf kedua, di bagian langkah kedua. Kemudian yang D, penambahan simbol-simbol dan ilustrasi akan menghasilkan sumbu ingatan yang lebih baik. Ini juga ada di paragraf kedua. Kemudian E, teknik mind mapping mampu mengaktifkan bagian kanan otak sehingga mempermudah dalam mengingat gagasan. Nah, ini nggak ada ya. Oke, yang E sekarang.
Teknik mind mapping mampu mengaktifkan bagian kanan otak sehingga mempermudah dalam mengingat gagasan. Nah, ini kurang tepat ya, karena dalam paragraf pertama dijelaskan bahwa tidak hanya bagian kanan otak, tapi kedua bagian otak. Jadi mind mapping ini bisa mengaktifkan kedua bagian otak. Maka jawaban yang tepat adalah E, karena tidak sesuai. Oke, untuk pertanyaan nomor 9. Berikut ini adalah pernyataan yang bukan merupakan manfaat teknik mind mapping yang dipaparkan dalam bacaan tersebut adalah titik-titik. Nah, ini jelas ya, jawabannya adalah D, memicu keterampilan otak. Karena di dalam teks tersebut tidak dijelaskan secara spesifik bahwa teknik mind mapping ini dapat memicu keterampilan otak. Oke. Untuk pertanyaan nomor 10. Urutan membuat mind mapping berdasarkan bacaan tersebut adalah sebagai berikut, titik. Oke, ini jelas sekali, jawabannya adalah E. Karena kalau kita ringkas, stepnya adalah tulis gagasan utama di tengah kertas, tambahkan garis cabang untuk setiap anak gagasan, tulis kata kunci pada setiap cabang, tambahkan simbol dan ilustrasi.